Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan orang yang lahir di hari Sabtu Pahing. Sabtu itu 9, Pahing itu 9. Jadi jumlahnya 18. 18 saudaraku, 1 dengan 8 menjadi 9. Dan dikalikan 81 pun saudaraku, 9 kali 9 adalah 81. Maka menjadi 9. 1 dengan 8 adalah 9. Jadi dikalikan berapapun 9 kali 6, 9 kali 7 ketemunya tetap 9. Inilah kehebatan daripada si Sabtu Pahing. Kamu termasuk orang yang lakunya api, punya sifat Satrio Wibowo. Kamu lintang roh, kamu besar nafsunya, tapi lekas marah, tetapi mudah sabar dan mudah menyesal. Tetapi juga kamu mudah memaafkan saudaraku. Jadi si Sabtu Pahing ini adalah terlahirnya Brahmana. Orang-orang hebat ada di Sabtu Pahing, pejabat, dan juga siapa yang orang-orang hebat yang ada di dunia ini rata-rata lahirnya di Sabtu Pahing. Tapi kadang-kala kamu bersifat serakah, tampaknya seperti itu, padahal kamu ingin segala sesuatunya menjadi baik. Kamu pintar mengatur keuangan, kamu berhati-hati dalam urusan uang, pintar mengurus rumah tangga, tetapi sayangnya kadang kamu suka dinasehati. Di Sabtu Pahing, kamu jangan sampai dalam arti ikut rasa binasa dan ikut hati mati. Ikutlah pikiranmu supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Ini perlu saya sampaikan demi daripada si Sabtu Pahing menjadi orang-orang yang hebat. Hidup adalah perjuangan dan pergolakan. Pemenangnya adalah satria yang melumuri ujung senjatanya dengan kasih sayang dan kebenaran. Kamu Sabtu Pahing, kamu lakunya api, kamu suka dipuji, kadang-kadang kamu sombong, tapi saudaraku suka marah, panas bara tutur katanya, asal terucap saja, tidak memperhatikan air muka orang lain. Gagah hendak guraunya, keinginannya mudah mengendap. Kamu punya sifat Satrio Wibowo, suka berterus terang apabila tidak suka atau kamu tersinggung, memperoleh penghidupan yang menyenangkan serta kedudukanmu yang luhur. Jadi Sabtu Pahing, kamu orang-orang hebat. Yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita sengaja ingin menyampaikan keberuntungan si Sabtu Pahing sesuai dengan permintaan salah satu daripada kawan-kawan yang ada di YouTube ataupun kami dari Setia Budi Channel punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan keberuntungan untuk si Sabtu Pahing. Kamu pintar cari keuntungan dan suka bisa memegang rahasia. Jadi kepada saudaraku yang perlu saya sampaikan, kamu ini di umur 6 tahun, 0 sampai 6 tahun, alhamdulillah kehidupanmu sudah terasa menyenangkan. Orang tuamu terangkat rezekinya, orang tuamu mencari rezeki lebih mudah. Karena apa? Wetonmu adalah weton besar. Di umur 12 tahun, kamu pun seperti itu. Di masa SD, kamu sudah kelihatan menjadi seorang pemimpin. Di situ kamu sering menjadi ketua kelas, kamu disukai kawan-kawannya, bahkan kadang-kala kamu menjadi pemimpin upacara, ataupun kamu sudah kelihatan menjadi seorang pemimpin. Ingat, 18 tahun masa SMP-mu, kamu mengalami sebuah kesulitan-kesulitan dari bidang pendidikan maupun pergaulanmu. Di situ kamu menurun. Masa kebahagiaanmu justru ada di umur 12 tahun. Kamu di situ puncaknya masa-masa kecilmu. 18 tahun kamu menurun. 24 ingat kamu menurun. 30 kamu naik dan sungguh naik. Di umur 30 tahun kamu sudah mulai kelihatan bahwa kamu ini sebenarnya hebat. Dan kamu bisa hidup senang apabila kamu bermanjada-wajada. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam segala sesuatu. Jangan bermalas-malasan. Karena malas ini bukan untuk orang-orang yang sukses. Sukses itu tidak mudah diraih begitu saja, tapi perlu dengan suatu ketekunan dan juga kesungguh-sungguhan. Umur 42 saudaraku, kamu bisa jaya dan kaya. Ingat, di umur 36 kamu di situ banyak godaan. 35 pun seperti itu. 36, 35, 37 kamu banyak godaan itu, terutama asmaramu. Kadang kamu bosan dengan pasangan, kadang pasangan bosan dengan kamu. Jadi berhati-hatilah di situ. Ingat, 42 kamu naik. Yang kamu gratis adalah di umur 36. 48 saudaraku, kamu si Sabtu Pahing.
Kamu ingat turun di situ karena kamu banyak godaan di situ. Yang perlu saya sampaikan, di umur 54 kamu hanya naik tapi tidak terlalu hebat. Sebenarnya kamu ini saudaraku banyak cobaan karena kamu adalah lakunya api. Jadi pada saudara-saudaraku yang lahir di satu pahing umur 60 tahun, sebenarnya masa tuamu kamu ini menjadi kaya ataupun jaya. Di masa mudamu kamu penuh tanggung jawab dan berjuang. Di umur 66 tahun pun kamu mengalami kejayaan. Umurmu sebenarnya panjang, tetapi kamu kalau seandainya tidak bisa menjaga kesehatanmu, maka kamu pun akan menjadi sakit. Di umur itulah kamu harus bersungguh-sungguh dalam mengurus kesehatanmu. Karena banyak yang harus kamu pikirkan, terutama anak-anakmu. Kamu ini pintar cari keuntungan dan memegang rahasia. Yang perlu saya sampaikan, kamu si Sabtu Pahing, apabila di bulan ini adalah bulan Februari, maka kamu buatlah sesuatu hitung-hitungan. Membuat pondasi kamu seharusnya di tanggal 7. Membuat pondasi rumah kamu di tanggal 22. Membuat pondasi rumah kamu di tanggal 26. Dan membuat pondasi rumah kamu di tanggal 27. Kamu membangun rumahnya, mendirikan rumah di tanggal 26. Memasang genteng kamu di tanggal 6 ataupun tanggal 23. Membuat usaha untuk berdagang kamu si Sabtu Pahing. Kamu yang perlu saya sampaikan, membuat usaha berdagangmu adalah di tanggal 5. Ini peralatan untuk dagang pun di tanggal 20, 26 dan tanggal 5. Yang perlu saya sampaikan, tanggal itu menentukan bagaimana cara baik dan burukmu nanti ke depannya. Pada saudara-saudaraku, Rasulullah pernah bersabda, carilah hari yang terbaik untuk hari besarmu. Jadi apabila kamu melakukan sesuatu tentang kebesaranmu ataupun membangun apapun, carilah hari yang terbaik. Bahkan membuat sumur kamu di tanggal 3, di tanggal 15, di tanggal 26, dan di tanggal 27. Membuat kolam pun saudaraku kamu ada hitungannya. Tidak harus kamu tergesa-gesa, carilah hari yang terbaik. Membuat kolam ikan kamu di tanggal 5, 20, dan 27. Menebang kayu untuk pembangunan, untuk buat rumahmu tidak asal-asalan. Karena kayu ini ada yang punya. Kadangkala kamu juga jangan menyiksa binatang. Karena apa? Nanti apabila kamu menyiksa binatang dan binatang itu tidak ikhlas, dan binatang ada yang punya, maka keturunanmu pun kadangkala sifat dan wataknya akan seperti binatang. Di Sabtu Pahing, kamu lahirnya Brahmana. Kata-katamu, kodamu adalah kodam si pahit lidah. Apa yang terucap kadangkala terjadi. Di Sabtu Pahing berhati-hatilah memarahi anak apabila di malam hari. Karena malam hari membuat anak itu kamu marah menjadi menggigau. Menggigau, kalau bahasa Jawa ini Pak, Bu, menggigau itu adalah melindur. Apabila anak sampai dimarah melindur, maka saraf-saraf otak belakangnya menjadi putus. Dan setelah putus, maka sekolah pun tidak menjadi pintar. Jadi saya harapkan apabila saudara-saudaraku khususnya lahir Sabtu Pahing, jangan memarahi anak di malam hari, apalagi sampai memukul tempat yang bertulang. Pukullah tempat yang berdaging apabila anakmu tidak mau mengikuti kata-katamu, tidak mau mengaji ataupun yang tujuanmu baik. Ingat, si Sabtu Pahing punya sifat si pahit lidah. Kata-katanya selalu terwujud. Jadi jangan suka ngomong seenaknya saja. Saya sampaikan kepada si Sabtu Pahing, saking sayangnya saya dengan Sabtu Pahing, saya mohon dengan sangat, jadilah kamu manusia-manusia yang hebat. Dengan kamu yakin bahwa kamu tidak pernah minta menjadi siapapun, tidak pernah kita minta menjadi orang Jawa, tidak pernah kita minta menjadi orang Indonesia, tapi ada yang menjadikannya. Jadi agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Agama mengajarkan kita senyum, salam, dan sapa. Agama menasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Ucapkanlah salam, salam, salam pada semua pertemuan, agar semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Bahagia tidak harus mewah, melainkan dari hati yang sederhana. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina, memberi maaf tidak menjadikan kita bangga, tetapi menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan menjadi pecundang. Maka tugas kita adalah mempertebal minyak-minyak kebenaran dan kasih sayang di ujung kebenaran kita. Yakinlah dengan kamu bersungguh-sungguh si Sabtu Pahing, apapun bisa kamu lakukan. Kamu bisa berdagang, kamu cocok berdagang, kamu cocok bertanam. Apabila orang menanam sesuatu tidak tumbuh, kamu akan tumbuh subur, walaupun kadang-kala tidak dipupuk, tapi kamu orangnya sombong. Jangan sombong saudaraku, jangan sombong. Di atas langit masih ada langit, tapi wetomu cukup tinggi dan kamu harus berhati-hati. Konten ini panjang saudaraku, akan saya sampaikan secara cepat supaya tidak terlalu memakan kuota ataupun memakan paket saudara. Jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu, karena bulan-bulan ini bulan yang tidak mengenakan kita. Karena tahun Jawanya 1956,
Masehinya, tahun Arabnya 1444 Hijriah. Jadi 1444 Hijriah adalah 44 yang sekurung. Sedangkan Allah suka yang ganjil-ganjil, karena Allah akan menjadi pengenapnya. Ini tahun genap, saudaraku. Ini Rajab dan Saban berbahaya untuk si Sabtu Pahing apabila bekerja sesuatu tidak bersungguh-sungguh dan asal-asalan. Kalau ada yang meninggal, cepatlah dibawa ke kuburan karena akan menimbulkan siksaan di tahun genap ini. Jadi apabila ada saudaramu ataupun kerabatmu atau siapapun yang sifatnya kamu kenal, supaya cepat diberangkatkan. Dan apabila kamu tidur, maka tidurlah kamu rubah, kamu menghadap ke barat tidurmu, karena di tahun ini adalah tahun Ehe yang sangat berbahaya. Jadi kepada saudaraku, ini rumus Jawa, saudaraku. Tahun Jawa adalah 1956. Jadi kepada saudara-saudaraku, di tahun Masehinya, di tahun Arabnya, saudaraku, 1444. Jadi tahun genap semua. Jadi yang bisa sampaikan, karena Allah suka yang ganjil, ternyata di tahun ini tidak ganjil. Jadi banyak kejadian-kejadian nantinya. Jadi saya harapkan jangan keluar malam, karena sekarang sudah banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau keluar malam, jangan lupa astagfirullah, supaya dosa-dosa kita diampuni, dan insya Allah. Jadi tidurnya si Sabtu Pahing, kamu harus, kepalanya harus dirubah di barat. Jadi jangan lupa untuk baca 3 kul Qul ahad, Allah somad, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi 3 kul, saudaraku, supaya kamu apabila ada yang niat jelek ataupun ada yang tujuan jelek dengan kamu, maka tidak menjadi tercapai. Jadi saudaraku, saya ingin memperbaiki kehidupan Anda, khususnya si Sabtu Pahing. Di bulan ini, Sabtu Pahing, di bulan ini Sabtu Pahing jatuh di tanggal 25. Jadi di tanggal 25 ini, kalau saudaraku ada kalender di depannya, ataupun di samping, ataupun di tembok, silakan. Tanggal 25 Februari 2023 jatuh di Sabtu Pahing. Bisa kamu berdoa di tanggal 25, di hari Sabtu Pahing. Kamu doa, memohon kepada Allah, tanganmu sebau, saudaraku, menghadap kiblat dan bersungguh-sungguh. Tapi apabila masalahmu berat, keluar dari rumah di pagi hari, lihatlah matahari keluar, maka kamu berdoalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 313 kali. Ditutup dengan Allahumma sholli ala Muhammad apabila kamu muslim. Tapi apabila kamu berkeyakinan lain, maka kamu memohonlah dengan caramu. Karena bahasa semut saja Allah tahu, apalagi manusia. Jangan lupa menghadap ke timur, terbitnya matahari di pagi hari. Di matahari bukan berarti kita musyrik. Di Jepang tidak punya agama apapun, dia agamanya Majusi, tapi dia salut dengan adanya matahari. Karena matahari ini dari dulu sampai sekarang, dari sebelum Masehi, bermiliar-miliar tahun, panasnya pun masih terasa. Dan kita bayangkan seandainya matahari diciptakan oleh Pak Jokowi, betapa banyak kayu bakar dan betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Dan seandainya matahari diciptakan oleh Amerika pun seperti itu, betapa banyak dibutuhkan. Tapi ini ciptaan Allah. Jepang begitu hebatnya, begitu pandainya, bisa membuat apapun yang dia mau. Tapi dengan matahari, dia betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhannya ataupun Allahnya si orang Jepang ini adalah matahari. Sedangkan kita, bukan berarti kita musyrik, akan tetapi kita mengagungkan ciptaan Allah. Menghadap ke timur, terbitnya matahari pagi, Bismillahirrahmanirrahim 313 kali. Dan apa yang jadi hajatmu disampaikan. Jadi hajatmu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Ya Allah, pencipta matahari, saya butuh mobil. 1 kali saja, saudaraku, jangan 2 kali ataupun berulang-ulang. Butuh mobil saja, jangan keinginan, tapi kebutuhan. Jadi minta kebutuhan dengan keinginan beda, saudaraku. Setelah itu ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diusapkan tangannya ke muka. Jadi setiap pagi, tanggal ini mengangkat dalam hari, ya tanggal 25, di hari tanggal 25 Sabtu Pahing di bulan Februari ini, cocok kamu mengangkat saudara, ataupun kamu mengangkat pembantu, atau kamu melantik, ataukah kamu membuat rumah. Itu cukup bagus untuk kamu si Sabtu Pahing, untuk mulai dagang, untuk mulai sesuatu yang kaitannya rezeki. Jadi untuk berlatih, untuk tata tertib, untuk segala pekerjaan. Jadi perlu hari, karena hari ini begitu penting. Kirim tanggal lahirmu, saya tahu apa pekerjaanmu dan apa sifat dan watakmu. Pada setiap di channel kami persilakan untuk mengirim tanggal lahir. Nanti insya Allah walaupun kadang-kadang terlambat dalam pembalasannya, tapi pasti kami balas.
Jadi yang perlu saya sampaikan, memberi pelajaran dan menari maupun puasa di bulan Februari di tanggal 25 cukup bagus. Jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu, saudaraku. Berpergian dilarang, berpergian di tanggal 25 yang lahirnya Sabtu Pahing, jangan berpergian jauh-jauh sampai menyeberang pulau, karena disitulah hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk si Sabtu Pahing. Nabi Yusuf, kadangkala kamu banyak cobaan dan banyak godaan yang dialamimu. Kadangkala anakmu juga jadi musuhmu, kadangkala tidak menurut kepadamu. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada si Sabtu Pahing, apabila masalah-masalahmu tidak selesai dan tidak kunjung selesai, dan kamu sulit untuk menyelesaikan masalahmu, ingat, di hari Jumat setelah sholat Jumat, bacalah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali, saudaraku. Jadi ini untuk si Sabtu Pahing. Jadi sholatlah di Jumat, pulang dari sholat Jumat, kamu baca Al-Ikhlas 100 kali. Ditutup dengan Allahumma akhfini bihalikal haramika wahini biroh fadlika aman suaka, ya, untuk mengabulkan 100 macam hajatmu, saudaraku. Jadi saya ulang supaya si Sabtu Pahing Al-Ikhlas, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya, saudaraku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1 kali saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 1 kali saja. Tidak harus 100 kali. Yang 100 kalinya baru Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditutup dengan Allahumma akfini bi halalika haramika wahni. Saudara ya, wahni birahlika aman siwika. Jadi siwikanya artinya minta dikabulkan segala doanya walaupun 100 macam hajatmu. Jadi yang perlu saya sampaikan, sudah terlalu panjang saudaraku konten ini, nanti ditinggalkan. Saya khususkan pada si Sabtu Pahing adalah kodammu yang banyak kelihatan adalah kodam si Pahing tidak. Jadi ucapanmu kadang-kala terwujud. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dulu, tak lupa saya doakan yang subscribe semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah dan dipanjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan doa selamat hambamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'in alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Dengan doa tolak bala hambamu ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang sudah subscribe ya Allah, karena subscribe ini gratis ya Allah, tidak dipungut biaya ataupun tidak mengurangi pulsa Anda ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal masya'a wal munkaro wasyufal mubtalibata wasyara'ida wal minahana madhoro minha wa mawatora min baladina hadda khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah hadina wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, Jaya Jaya Wijayanti lepur dening pangastuti, Jaya Hadi diningrat rahayu rahayu. Akhirul kalam bisa ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Sikliwon Setia Budi Channel.